Pemuda ini dipaksa ibunya menikahi 2 orang nenek-nenek demi melunasi utang. Namun, saat malam pertama tiba, sesuatu mengejutkan terjadi. Ternyata, Bayu duduk di tepi ranjangnya, menatap langit-langit kamar yang mulai lapuk dimakan waktu. Udara pengap di ruangan itu terasa semakin sesak seiring dengan pikirannya yang berputar-putar tanpa henti. Di usianya yang baru 26 tahun, hidupnya sudah seperti kapal karam yang kehilangan kemudi. Ayahnya, Pak Tono, terbaring lemah di rumah sakit setelah serangan jantung mendadak. Biaya pengobatan membengkak, dan utang keluarga pada rentenir kejam bernama Pak Darto semakin tak terbayar. "Kamu harus cari solusi, Nak," kata ibunya, Bu Sari, dengan suara serak penuh rasa bersalah. "Kami tidak bisa membiarkan ayahmu mati di tangan mereka." "Solusi?" Bayu menghela napas panjang. Apa solusi yang bisa ia temukan? Ia hanya seorang pegawai magang di sebuah perusahaan kecil dengan gaji pas-pasan. Semua tabungannya sudah habis untuk biaya rumah sakit. Bahkan menjual barang-barang di rumah pun tak cukup untuk melunasi utang. Namun, ketika semua harapan tampak sirna, datanglah Pak Darto ke rumah mereka dengan senyum licik yang membuat bulu kuduk Bayu merinding. Pria paruh baya itu duduk santai di kursi tamu, seolah rumah Bayu adalah miliknya sendiri. "Aku punya tawaran bagus, Bu Sari," ucap Pak Darto sambil menyulut rokok kreteknya. Asapnya memenuhi ruangan sempit itu, membuat Bayu ingin muntah. "Utang kalian lunas kalau Bayu mau menikahi 2 nenek kaya di desa sebelah. Mereka kakak beradik, tapi sama-sama kesepian. Harta mereka luar biasa banyak, dan mereka siap bayar mahar tinggi." Bu Sari terdiam, wajahnya pucat. Bayu langsung bangkit dari kursinya, marah. "Apa maksud Bapak? Menikahi 2 nenek? Ini bukan main-main, Pak." Pak Darto tertawa keras, suaranya bergema di ruangan itu. "Loh, kenapa? Kalian butuh uang kan? Lagi pula, mereka baik-baik saja. Nenek Mirah umur 71, masih kuat. Nenek Surti umur 74, masih ceria. Kamu tinggal nikmati hidup mewah mereka. Nggak perlu kerja keras lagi." Bayu menggeleng keras, menolak mentah-mentah ide absurd itu. Namun, saat malam tiba, ia mendapati dirinya berdiri di depan pintu kamar ayahnya di rumah sakit. Tubuh renta, Pak Tono terbaring lemah, napasnya tersengal-sengal. Mata tuanya yang sayu menatap Bayu dengan penuh harap. "Nak, jangan biarkan aku mati di tangan orang-orang jahat itu." Kalimat itu menghantui Bayu sepanjang malam. Pikirannya dipenuhi dilema. Jika ia menolak, nyawa ayahnya dalam bahaya. Tapi jika ia menerima, bagaimana mungkin ia bisa hidup sebagai suami 2 nenek tua? Hari pernikahan akhirnya tiba. Bayu mengenakan setelan jas pinjaman yang terlalu besar untuk tubuhnya, sementara di pelaminan, 2 sosok wanita lanjut usia duduk berdampingan. Nenek Mirah, dengan rambut disanggul rapi dan pakaian tradisional yang elegan, tampak anggun namun dingin. Matanya tajam seperti elang, seolah bisa membaca isi hati Bayu. Di sampingnya, Nenek Surti tersenyum lebar, riasan tebalnya membuat wajahnya terlihat agak aneh. Ia melambaikan tangan ke arah Bayu, seolah mencoba bersikap ramah. "Selamat datang di keluarga kami, Nak Bayu," ujar Nenek Surti dengan nada riang. Nenek Mirah hanya mendengus pelan, matanya menyipit tajam. "Jangan terlalu manis, Surti. Dia belum tentu bisa bertahan lama di sini." Bayu menelan ludah. Suasana canggung langsung menyelimuti ruangan. Ia tahu ini adalah awal dari petualangan yang tidak akan mudah. Namun, satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di tengah malam resepsi yang sunyi, Bayu duduk sendirian di sudut ruangan, menatap gelas minuman di tangannya. Pikirannya mulai merancang rencana kabur. Tapi, apakah ia benar-benar bisa meninggalkan semua ini? Malam pertama Bayu bersama 2 nenek kakak beradik itu ternyata jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Setelah perdebatan sengit soal siapa yang berhak tidur di kamar utama, akhirnya diputuskan bahwa Bayu akan tidur di tengah-tengah mereka, di ranjang kembar besar yang terasa begitu luas namun juga sesak, karena ketegangan yang tak terucap. Bayu berbaring kaku di antara Nenek Mirah dan Nenek Surti,
merasa seperti seorang anak kecil yang terjebak di antara dua gunungan bantal. Di satu sisi, Nenek Mira dengan sikap dinginnya mematikan lampu tanpa berkata apa-apa. Sementara di sisi lain, Nenek Surti terus-menerus menyodorkan selimut tambahan dan menanyakan apakah Bayu sudah nyaman. "Nak Bayu, kamu pasti capek ya?" "Aku tahu ini hari yang panjang buatmu," ujar Nenek Surti dengan suara lembut, mencoba meraih tangan Bayu. "Surti, jangan ganggu dia. Biarkan dia istirahat," potong Nenek Mira tajam, membuat suasana semakin tegang. Bayu hanya bisa menghela napas dalam hati. Ia merasa seperti objek rebutan dalam sebuah pertarungan diam-diam yang tidak ia pahami sepenuhnya. Seiring waktu berlalu, suara dengkuran halus mulai terdengar dari kedua sisi. Namun, meskipun tubuhnya lelah, pikiran Bayu tetap terjaga. Ia tidak bisa berhenti memikirkan betapa absurd situasi ini. Keesokan harinya, Bayu bangun lebih awal, berharap mendapatkan sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Namun, saat ia turun ke ruang makan, ia disambut oleh pemandangan yang membuatnya terperangah. Meja makan yang panjang penuh dengan hidangan mewah. Udang goreng tepung, sop kepiting, salad segar, bahkan ada sepiring steak tebal yang masih mengepul. Semua ini tampak sangat kontras dengan kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani. "Selamat pagi, Nak," seru Nenek Surti ceria, sambil menuangkan jus jeruk segar ke dalam gelas kristal. "Silakan makan sepuasmu, ini semua untukmu, Nenek." Mira yang duduk di ujung meja hanya melirik sekilas tanpa berkomentar. Matanya terfokus pada koran pagi yang ia baca, namun Bayu bisa merasakan tatapan tajamnya sesekali menyapu ke arahnya. Bayu mencoba menikmati sarapan itu, meskipun rasanya aneh baginya untuk makan steak di pagi hari. Namun, ketika ia hendak mengambil potongan buah dari mangkuk di tengah meja, tangannya bertabrakan dengan tangan Nenek Surti. "Oh, maaf, Nak. Mungkin aku terlalu bersemangat," kata Nenek Surti sambil tertawa ringan. "Jangan seenaknya mengambil makanan duluan, Surti," protes Nenek Mira dengan nada datar namun menusuk. "Bayu kan tamu kita. Biarkan dia yang memilih." Wajah Nenek Surti langsung berubah masam, namun ia hanya tersenyum tipis sebagai balasan. Bayu merasa seperti bola pingpong yang dilempar ke sana kemari. Ia mencoba mencairkan suasana dengan mengalihkan pembicaraan. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak dan Ibu memutuskan untuk, menikah lagi?" tanyanya hati-hati. Nenek Mira menurunkan korannya perlahan, matanya menyipit. "Kenapa? Karena kami butuh seseorang yang bisa menjaga harta warisan kami. Tidak ada yang bisa dipercaya selain keluarga sendiri. Dan keluarga itu sekarang adalah kamu, Nak Bayu." Tambah Nenek Surti dengan senyum manis, seolah ingin menetralkan suasana. Namun, jawaban itu hanya membuat Bayu semakin bingung. Harta warisan? Apa maksud mereka? Ia mencoba bertanya lebih lanjut, tapi Nenek Mira sudah kembali fokus membaca korannya. Sementara Nenek Surti asyik menyantap sup kepitingnya. Setelah sarapan, Bayu memutuskan untuk berkeliling rumah besar itu, berharap menemukan cara untuk kabur, atau setidaknya mencari jawaban atas semua keanehan ini. Saat ia melewati ruang tamu, ia melihat Nenek Mira duduk di kursi goyangnya, memandangi album foto tua yang terbuka di pangkuannya. Bayu ragu-ragu sejenak, lalu mendekat. "Nenek sedang lihat apa?" tanyanya pelan. Nenek Mira menoleh. Wajahnya tampak lebih lembut dibanding biasanya. "Ini kenangan lama." Ia menunjukkan salah satu foto kepada Bayu. Di foto itu, terlihat seorang wanita muda yang mirip dengan Nenek Mira, berdiri bersama seorang anak kecil yang tersenyum ceria. "Siapa ini, Nek?" tanya Bayu penasaran. "Itu anakku yang sudah meninggal," jawab Nenek Mira dengan suara bergetar. Bayu terkejut. Ia tidak tahu bahwa Nenek Mira pernah memiliki anak. Sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Nenek Mira buru-buru menutup album, fotonya dan bangkit dari kursinya. "Cukup sampai di sini. Kamu tidak perlu tahu lebih banyak." Bayu merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, tapi langkahnya terhenti saat ia melihat Nenek Surti berdiri,
Di pintu wajahnya murung. Ia tampak seperti baru saja mendengar percakapan mereka. "Aku tahu kamu ingin tahu tentang kami, Nak," kata Nenek Surti pelan. "Tapi ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ketahui." Bayu mengernyit. Apa rahasia yang mereka sembunyikan? Dan mengapa Nenek Surti tampak begitu cemas? Di malam harinya, Bayu mencoba menyelinap keluar rumah untuk mencari mobilnya. Namun, saat ia sampai di garasi, ia mendapati mobilnya dalam kondisi rusak parah. Ban kempes, mesin berdebu, bahkan kabel, aki telah dicopot. "Mencari jalan keluar, Nak." Suara Nenek Mirah terdengar dari belakangnya, membuat Bayu tersentak. "Nek, aku hanya ingin pulang sebentar." Kilah Bayu gugup. Nenek Mirah tersenyum dingin. "Pulang? Kemana? Keluargamu sekarang ada di sini. Jangan coba-coba pergi, Nak. Kami sudah terlalu banyak berkorban untukmu." Bayu merasa terjebak. Tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Saat Bayu kembali ke kamarnya, ia menemukan sebuah kunci kecil tergeletak di bawah bantalnya. Kunci itu tampak seperti milik lemari besi atau ruang rahasia. Di balik pintu kamar mandi, ia mendengar suara Nenek Surti berbisik pelan. "Jangan biarkan dia tahu. Dia belum siap." Bayu terbangun dengan perasaan gelisah. Kunci kecil yang ia temukan di bawah bantalnya semalam masih berada di genggamannya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Nenek Mirah dan Nenek Surti. Apa hubungan mereka dengannya? Mengapa mereka begitu protektif? Atau mungkin posesif? Pagi itu, suasana rumah tampak lebih tenang daripada biasanya. Nenek Mirah tidak terlihat di ruang tamu, sementara Nenek Surti sibuk di dapur, menyanyikan lagu-lagu klasik dengan nada riang seperti biasa. Namun, Bayu bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan samar di udara, meskipun kedua nenek itu berusaha menutupinya. "Nak Bayu, sarapan sudah siap," panggil Nenek Surti dari dapur. Bayu menghela napas panjang, lalu memutuskan untuk mengikuti intuisinya. Ia menyelinap keluar dari ruang makan, menuju ruang tamu tempat ia melihat Nenek Mirah membuka album fotonya kemarin. Di sana ia mulai mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan rahasia di balik keluarga ini. Di sudut ruang tamu, Bayu menemukan sebuah lemari kayu tua yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Lemari itu terkunci rapat, tapi kunci kecil di tangannya pas sempurna. Dengan hati-hati, ia membuka pintu lemari, dan di dalamnya ia menemukan tumpukan buku tua dan kotak-kotak kecil. Salah satu buku itu adalah sebuah diari kulit coklat yang tampak sangat terawat, tanpa debu sedikit pun. Bayu membuka halaman pertama diari itu. Di dalamnya tertulis nama Mirah, serta tanggal-tanggal yang jauh ke belakang, hampir 50 tahun lalu. Ia mulai membaca dengan hati-hati. Halaman 1. "Hari ini aku melahirkan bayi laki-lakiku. Dia cantik sekali, seperti malaikat kecil. Aku memberinya nama Arman. Suamiku Pak Darmo sepertinya bahagia, tapi aku tahu dia tidak benar-benar mencintaiku. Semoga Arman tidak tumbuh menjadi seperti ayahnya." Bayu terkejut. Jadi, Nenek Mirah pernah memiliki anak laki-laki bernama Arman? Kenapa ia belum pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Halaman 57. "Aku mengetahui kebenaran hari ini. Pak Darmo ternyata berselingkuh dengan wanita lain, seorang kakak iparku sendiri. Hatiku hancur. Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahu Arman bahwa ayahnya adalah pria brengsek yang tidak setia." Bayu merasa ngeri. Kakak ipar? Apakah maksudnya Nenek Surti? Halaman 89. "Arman meninggal hari ini. Kepergiannya adalah akibat dari kebodohanku. Aku tidak bisa melindunginya dari dendam keluarga Surti. Mereka membenciku karena aku menolak diam saat suamiku berselingkuh. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hidupku sudah berakhir." Bayu menutup diari itu dengan tangan gemetar. Jadi, anak Nenek Mirah meninggal karena keluarga Nenek Surti? Ini penjelasan mengapa hubungan mereka begitu tegang. Tapi kenapa Nenek Surti mau menikahi Bayu jika ada dendam besar di masa lalu? Saat Bayu masih tenggelam dalam pikirannya, langkah kaki mendekat membuatnya tersentak. Ia buru-buru menyembunyikan diari itu kembali ke dalam lemari, tepat sebelum Nenek Mirah masuk ke ruangan.
Kamu sedang apa di sini? Tanya Nenek Mirah dengan nada dingin. Matanya menyipit mencurigai. Aku hanya ingin melihat-lihat, jawab Bayu gugup. Rumah ini sangat besar, jadi aku penasaran. Nenek Mirah mendekat, wajahnya tanpa ekspresi. Jangan sentuh barang-barangku. Ada hal-hal yang tidak perlu kamu tahu. Bayu mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya, ia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Ia yakin ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik semua ini. Malam harinya, Bayu memutuskan untuk menghadap Nenek Surti. Ia ingin mendengar versi cerita dari pihak lain. Saat ia menemukan Nenek Surti duduk di beranda belakang, menikmati teh hangat, ia langsung bertanya. Nek, aku ingin tahu sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi antara Nenek dan Nenek Mirah? Nenek Surti tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. Wajahnya yang biasanya ceria berubah muram. Ia menatap cangkir tehnya sejenak sebelum menjawab. Keluargaku dulu memang berselisih dengan keluarga Mirah. Ayahku marah besar ketika mengetahui suaminya berselingkuh dengan kakakku. Kami saling menyalahkan. Dan tragedi itu terjadi. Anak Mirah meninggal dalam kecelakaan mobil yang disebabkan oleh salah satu orang suruhan ayahku. Bayu terdiam. Jadi, keluarga Nenek Surti bertanggung jawab atas kematian anak Nenek Mirah. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup bersama setelah semua itu? Lalu, kenapa Nenek mau menikah denganku? Tanya Bayu pelan dan Nenek Surti tersenyum getir. Karena aku merasa bersalah. Aku ingin menebus kesalahan keluargaku. Dan karena aku melihat dirimu sebagai kesempatan untuk memulai lagi. Bayu merasa dunianya berputar. Ia tidak pernah menyangka bahwa pernikahannya ini lebih dari sekadar transaksi bisnis. Ada beban sejarah kelam yang melibatkannya tanpa ia sadari. Saat Bayu kembali ke kamarnya, ia menemukan Nenek Mirah duduk di tepi, ranjangnya memegang album foto yang sama seperti kemarin, matanya berkaca-kaca. Aku tahu kamu sudah membaca diariku, katanya pelan. Tapi ada satu hal yang belum kamu tahu. Kamu mirip sekali dengan Arman. Bukan hanya fisikmu, tapi juga sikapmu. Bayu tercengang. Apa maksudnya? Sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Nenek Mirah bangkit dan meninggalkan kamar itu, meninggalkan Bayu dengan ribuan pertanyaan baru di benaknya. Bayu tidak bisa tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi oleh kata-kata Nenek Mirah yang mengatakan bahwa ia mirip dengan Arman, anaknya yang telah meninggal. Apa maksudnya? Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dalam? Ia mencoba memikirkan semua kemungkinan, tapi tidak ada jawaban yang masuk akal. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Nenek Surti tampak lebih ceria dari biasanya, sementara Nenek Mirah justru lebih diam dan murung. Bayu merasa ada sesuatu yang sedang direncanakan, meskipun ia tidak tahu apa. Nak Bayu, hari ini kita punya acara istimewa. Seru Nenek Surti dengan nada riang saat sarapan. Kami sudah menyiapkan kue ulang tahun untukmu. Bayu bingung. Ulang tahun? Tapi hari ini bukan ulang tahunku. Nenek Surti tertawa kecil. Tidak apa-apa. Anggap saja ini perayaan kebahagiaan kami memiliki kamu di keluarga ini. Bayu tersenyum canggung. Tapi matanya tidak bisa lepas dari ekspresi Nenek Mirah yang tampak tidak nyaman. Ada sesuatu yang aneh di sini, dan Bayu bertekad untuk mencari tahu. Setelah sarapan, Bayu menyelinap ke dapur untuk melihat kue ulang tahun itu. Di atas meja besar, terletak kue tart berlapis coklat dengan hiasan lilin angka 26. Namun, ada sesuatu yang membuatnya curiga. Kue itu terlihat terlalu sempurna, seolah disiapkan dengan sangat hati-hati, terlalu hati-hati. Saat ia mendekat, ia melihat selembar kertas kecil tergeletak di samping kue. Dengan hati-hati, ia membacanya. Untuk Bayu, anakku yang hilang. Bayu terperangah. Apa maksudnya? Siapa yang menulis ini? Ia mencoba mencari petunjuk lain, tapi langkah kaki mendekat membuatnya buru-buru menyembunyikan kertas itu. Kamu sedang apa di sini?
Suara Nenek Mirah terdengar dari pintu dapur. Aku hanya ingin melihat kue itu, jawab Bayu gugup. Nenek Mirah menatapnya dengan intens, lalu berjalan mendekat. Ia memandangi kue itu sejenak, wajahnya penuh emosi yang sulit dibaca. Jangan makan kue itu dulu, katanya pelan. Ada hal yang harus kamu ketahui. Malam harinya, Bayu dipanggil ke ruang tamu. Di sana, Nenek Mirah dan Nenek Surti duduk berhadapan, wajah mereka tegang. Bayu merasa seperti akan diadili. Kami harus memberitahumu sesuatu, kata Nenek Mirah dengan suara berat. Ini tentang siapa dirimu sebenarnya. Bayu duduk, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini adalah momen penting. Anakku, Arman, meninggal karena keluargaku, kata Nenek Surti, suaranya bergetar. Tapi sebelum dia meninggalkan seorang anak, kamu. Bayu tercengang. Apa? Maksud nenek? Aku adalah cucu Nenek Mirah? Nenek Mirah mengangguk pelan. Ya. Keluargamu sengaja berutang kepada Pak Darto agar kamu datang ke sini. Mereka ingin aku mengakui cucuku, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya padamu. Bayu merasa dunianya berputar. Semua ini adalah rencana besar untuk menyatukan keluarga yang terpecah. Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini? Namun, rahasia belum berakhir. Saat Bayu masih mencerna informasi itu, ia memergoki Nenek Surti diam-diam mengubur sebuah kotak logam di kebun belakang. Penasaran, ia mengikuti nenek itu dan menunggu sampai ia pergi. Lalu, ia menggali kotak itu. Di dalam kotak ia menemukan surat wasiat. Isinya membuatnya terkejut. Jika aku meninggal, seluruh hartaku akan disumbangkan kepada panti asuhan tempat aku dulu tinggal. Harta ini tidak akan jatuh ke tangan keluargaku yang korup. Bayu menyadari bahwa Nenek Surti menyimpan dendam mendalam terhadap keluarganya sendiri. Tapi kenapa ia tetap mau menikahi Bayu? Saat Bayu kembali ke rumah, ia mendapati Nenek Mirah marah besar pada Nenek Surti. Jadi, kamu benar-benar berniat menyumbangkan semuanya? Bentak Nenek Mirah. Lalu bagaimana dengan Bayu? Apa kamu pikir dia bisa hidup tanpa warisanmu? Nenek Surti hanya tersenyum getir. Aku melakukan ini demi kebaikannya. Dia tidak butuh uang kita. Dia butuh keluarga yang sebenarnya. Bayu terdiam di ambang pintu, bingung harus berpihak pada siapa. Bayu berdiri di ambang pintu, terjebak dalam perdebatan sengit antara Nenek Mirah dan Nenek Surti. Kedua wanita itu tampak seperti dua kutub magnet yang saling tolak-menolak. Nenek Mirah dengan amarahnya yang dingin, dan Nenek Surti dengan keteguhan hatinya yang tak tergoyahkan. Kamu pikir menyumbangkan hartamu akan memperbaiki kesalahanmu? Bentak Nenek Mirah, suaranya menggelegar seperti badai. Itu tidak akan membawa Arman kembali. Dan sekarang kamu ingin meninggalkan Bayu begitu saja? Aku tidak meninggalkannya, balas Nenek Surti dengan nada tegas namun lembut. Aku hanya ingin dia hidup tanpa bergantung pada harta warisan. Harta ini telah merusak keluargaku, Mirah. Aku tidak ingin hal yang sama terjadi padanya. Bayu merasa dirinya seperti bola pingpong yang dilempar ke sana kemari. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa ia tidak butuh uang mereka, tapi lidahnya terasa keluh. Semua rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terbuka satu persatu, dan ia tidak siap untuk menerimanya. Setelah pertengkaran itu, suasana rumah menjadi sangat tegang. Nenek Mirah mengurung diri di kamarnya, sementara Nenek Surti duduk di beranda belakang, menatap kebun dengan ekspresi muram. Bayu mencoba mendekati mereka secara bergantian, berharap bisa mendapatkan jawaban atas semua kebingungannya. Saat ia duduk di samping Nenek Surti, nenek itu akhirnya berbicara. Dulu, aku adalah seorang aktivis, katanya pelan, suaranya penuh kerinduan. Aku melawan korupsi dan ketidakadilan di desa kami. Tapi keluargaku tidak suka. Mereka ingin aku menikahi seorang pejabat korup demi keuntungan. Saat aku menolak, mereka mengasingkanku ke panti asuhan. Bayu terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Nenek Surti memiliki masa lalu yang begitu dramatis. Lalu, kenapa nenek mau menikah denganku? Tanyanya hati-hati.
Karena aku melihat dirimu sebagai kesempatan untuk memperbaiki semuanya, jawab Nenek Surti. Aku ingin memberikanmu cinta yang tidak pernah kuberikan kepada Arman. Dan aku ingin memastikan bahwa kamu tidak akan terjebak dalam siklus kebencian seperti keluargaku. Bayu merasa dadanya sesak. Ia mulai memahami alasan di balik semua tindakan Nenek Surti, meskipun masih ada banyak hal yang belum ia pahami sepenuhnya. Di sisi lain, percakapan dengan Nenek Mirah jauh lebih sulit. Ketika Bayu mengetuk pintu kamarnya, nenek itu hanya membuka sedikit, wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. "Masuklah," katanya pelan. Bayu masuk dan duduk di tepi ranjang. Nenek Mirah menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. "Aku tahu kamu bingung," katanya. "Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Kamu bukan hanya cucuku. Kamu adalah bagian dari keluarga ini, baik dari darah maupun dari hati." Bayu mengernyit. "Maksud nenek?" Nenek Mirah menghela napas panjang. "Ibumu, dia adalah anak angkat keluargamu. Dia juga cucuku. Kami membesarkannya setelah keluargamu tidak bisa merawatnya. Jadi, meskipun kamu lahir dari Arman, kamu tetap bagian dari kami." Bayu merasa seperti tersambar petir. Semua ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Ia bukan hanya cucu Nenek Mirah, tapi juga bagian dari keluarga besar yang penuh dengan rahasia dan luka. Namun, rahasia terbesar masih belum terungkap sepenuhnya. Saat malam tiba, Bayu kembali ke ruang tamu, tempat ia pertama kali menemukan album foto tua milik Nenek Mirah. Di sana, ia menemukan sebuah foto yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Foto itu menunjukkan seorang bayi kecil dengan nama Bayu tertulis di belakangnya. Bayu terdiam. Ia mengenali bayi itu. Itu adalah dirinya sendiri. Ia langsung berlari ke kamar Nenek Mirah, mengetuk pintunya dengan keras. "Nenek," serunya. "Foto ini? Kenapa ada fotoku di album nenek? Apa maksudnya?" Nenek Mirah membuka pintu, wajahnya penuh emosi. "Karena kamu memang cucuku. Sejak awal, kamu adalah cucuku. Keluargamu tidak pernah benar-benar kehilanganmu." Bayu merasa dunianya runtuh. Semua ini adalah rencana besar untuk menyatukan keluarga yang terpecah. Tapi ia tidak pernah tahu bahwa ia adalah pusat dari semuanya. Saat Bayu mencoba mencerna semua informasi ini, ia mendengar suara ribut dari luar rumah. Ketika ia keluar, ia melihat mantan suami Nenek Mirah, Pak Darmo, berdiri di halaman depan, wajahnya penuh kemarahan. "Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku," bentaknya. "Harta ini milik keluargaku." Malam itu, suasana di rumah besar yang biasanya tenang berubah menjadi medan perang. Pak Darmo, mantan suami Nenek Mirah, berdiri di halaman depan dengan wajah penuh kemarahan. Ia datang bersama beberapa orang suruhannya, semua tampak siap untuk mengambil alih apapun yang mereka bisa. "Keluarga busuk ini sudah cukup lama menyembunyikan hartaku," bentak Pak Darmo. Suaranya bergema di udara malam yang dingin. "Aku tidak peduli apakah kalian masih hidup atau mati, tapi harta itu milikku." Bayu merasa darahnya berdesir. Ia tahu bahwa kedatangan Pak Darmo bukan hanya soal uang. Ini adalah balas dendam pribadi terhadap Nenek Mirah dan Nenek Surti. Dan ia, tanpa disadari, telah menjadi bagian dari konflik keluarga yang tak pernah usai ini. Nenek Mirah muncul di pintu utama, wajahnya dingin seperti es. Di belakangnya, Nenek Surti berdiri tegak, meskipun tubuh tuanya tampak rapuh. Keduanya saling bertukar pandang sejenak sebelum Nenek Mirah melangkah maju. "Kamu tidak punya hak apapun di sini," kata Nenek Mirah dengan nada tajam. "Keluargamu sudah lama kehilangan segalanya karena ulahmu sendiri." Pak Darmo tertawa, keras suaranya menusuk telinga. "Hilang? Harta itu adalah hasil kerja kerasku. Kamu pikir aku akan membiarkan semuanya jatuh ke tangan cucumu yang tidak tahu apa-apa?" Bayu mengepalkan tangannya erat-erat. Ia tidak ingin terlibat dalam pertikaian ini, tapi ia juga tidak bisa diam saja melihat dua neneknya diancam. "Pergilah, Pak," kata Bayu dengan suara tegas. "Ini bukan urusanmu lagi." Pak Darmo menoleh ke arah Bayu. Matanya menyipit penuh kebencian. "Oh, jadi kamu adalah bocah yang mereka angkat sebagai suami? Lucu sekali. Tapi aku tidak peduli siapa kamu. Aku datang untuk mengambil apa
yang pantas kumiliki. Di tengah ketegangan itu, Nenek Surti tiba-tiba melangkah maju, membawa nampan berisi kue ulang tahun yang sempat ia siapkan sebelumnya. Wajahnya tersenyum manis, seolah tidak ada ancaman apapun di hadapannya. "Kalau begitu, silakan nikmati kue ini dulu," katanya sambil meletakkan nampan itu di meja dekat pintu. "Anggap saja sebagai permintaan maaf kami." Bayu terkejut. Apa yang Nenek Surti lakukan? Bukankah kue itu adalah simbol rahasia besar tentang warisan? Pak Darmo tertawa sinis. "Kau pikir aku akan tertipu dengan trik murahan seperti ini?" Namun, salah satu suruhannya, yang tampak lebih lapar daripada waspada, langsung mengambil potongan kue dan memakannya. "Enak juga," kata pria itu sambil mengunyah. Namun, beberapa detik kemudian, pria itu tiba-tiba terbatuk-batuk hebat, wajahnya memucat, dan tubuhnya ambruk ke tanah. Semua orang terdiam, termasuk Pak Darmo, yang tampak terkejut dan marah. "Apa yang kalian lakukan?" bentak Pak Darmo, matanya penuh kemarahan. Nenek Surti tersenyum lebar. "Itu racun, tapi jangan khawatir, dia tidak akan mati, hanya lumpuh selama beberapa jam. Cukup waktu bagi kami untuk memanggil polisi." Bayu merasa ngeri. Apakah Nenek Surti benar-benar meracuni kue itu? Tapi saat ia melihat ekspresi Nenek Surti yang tenang, ia mulai curiga. Ternyata, Bayu tidak sepenuhnya salah. Saat polisi tiba beberapa menit kemudian, mereka menemukan bahwa kue itu tidak benar-benar beracun. Yang membuat pria itu kolaps adalah reaksi alergi parah terhadap salah satu bahan di dalam kue, sesuatu yang Nenek Surti ketahui sejak awal. "Kamu licik, Surti," bentak Pak Darmo, wajahnya merah padam. Tapi ini belum selesai. Namun, polisi tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan ancamannya. Mereka langsung menangkap Pak Darmo dan para suruhannya atas tuduhan pengancaman dan percobaan pemerasan. Setelah kejadian itu, suasana di rumah mulai tenang kembali. Namun, Bayu masih memiliki banyak pertanyaan. Ia mendekati Nenek Surti yang sedang duduk di beranda belakang. "Kenapa nenek melakukan itu?" tanyanya pelan. "Kenapa memancing mereka dengan kue itu?" Nenek Surti tersenyum lembut. "Karena aku tahu cara kerja otak mereka. Mereka rakus dan bodoh. Aku hanya memberi mereka apa yang pantas mereka dapatkan." Bayu menghela napas panjang. Ia mulai memahami bahwa kedua neneknya bukanlah wanita biasa. Mereka adalah pejuang yang telah melalui banyak hal dalam hidup, dan mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi keluarga mereka. Namun, tantangan terakhir masih menanti. Ketika Bayu kembali ke ruang tamu, ia menemukan Nenek Mirah duduk di kursi goyangnya, memandangi album foto tua itu lagi. Matanya berkaca-kaca. "Bayu," katanya pelan, "aku tahu semua ini sulit untukmu. Tapi ingatlah satu hal, keluarga bukan tentang darah. Keluarga adalah tentang pilihan. Dan kamu adalah pilihan kami." Bayu merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak akan meninggalkan mereka. Tidak setelah semua yang telah terjadi. Saat Bayu hendak berbicara, sebuah mobil polisi lain tiba-tiba berhenti di depan rumah. Seorang detektif turun dari mobil itu, wajahnya serius. "Maaf mengganggu," katanya. "Tapi ada sesuatu yang harus kami klarifikasi tentang status pernikahan Anda." Bayu merasa jantungnya berdegup kencang saat detektif itu melangkah masuk ke ruang tamu. Semua mata tertuju padanya, Nenek Mirah, Nenek Surti, dan Bayu sendiri. Suasana tegang kembali menyelimuti rumah besar itu. "Ada apa ini?" tanya Nenek Mirah dengan nada dingin, wajahnya penuh curiga. Detektif itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Kami menerima laporan anonim tentang pernikahan Anda bertiga. Dalam hukum negara kita, pernikahan poliandri seperti ini ilegal." Bayu merasa dunianya runtuh. Ia sudah tahu bahwa pernikahannya dengan dua nenek kakak beradik itu tidak biasa, tapi ia tidak pernah membayangkan bahwa hal ini bisa menjadi masalah hukum. "Lalu apa yang akan terjadi? How?" tanya Bayu dengan suara gemetar. Detektif itu mengangkat bahu. "Itu tergantung pada Anda semua. Jika Anda ingin menghindari masalah lebih lanjut, ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan." Setelah detektif itu pergi,
suasana di rumah semakin muram. Nenek Mirah duduk diam di kursinya, sementara Nenek Surti tampak cemas. Bayu merasa dirinya harus mengambil alih situasi ini. "Aku punya ide," kata Bayu pelan. Suaranya penuh tekad. "Apa kalau kita ungkapkan saja semuanya ke publik? Maksudku, kenapa kita tidak ceritakan alasan sebenarnya di balik pernikahan ini?" Nenek Mirah langsung menoleh, matanya menyipit. "Apa maksudmu? Apa kamu gila?" "Tidak," jawab Bayu cepat. "Kalau kita jujur, mungkin orang-orang akan memahami situasinya. Kita bisa menjelaskan bahwa ini bukan soal uang atau status, tapi soal keluarga. Tentang bagaimana aku adalah cucumu, Nek, dan bagaimana kita semua mencoba memperbaiki kesalahan masa lalu." Nenek Surti tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. Mungkin dia benar. Kadang-kadang, kebenaran adalah senjata terbaik kita. Nenek Mirah masih ragu, tapi akhirnya ia menghela napas panjang. "Baiklah, mari kita coba." Esok harinya, Bayu mengundang seorang wartawan lokal untuk datang ke rumah mereka. Awalnya, sang wartawan tampak skeptis. Tapi ketika Bayu mulai bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang utang keluarganya, tentang rahasia keluarga Nenek Mirah dan Nenek Surti, serta tentang bagaimana ia menemukan kebahagiaan yang tak terduga bersama mereka, sang wartawan mulai terlihat tersentuh. Cerita mereka menjadi viral dalam hitungan hari. Media nasional bahkan ikut meliput kisah unik ini. Publik ternyata tidak marah atau menghakimi. Sebaliknya, banyak orang yang terharu mendengar kisah keluarga ini. Mereka melihat ini sebagai kisah tentang pengorbanan, penebusan, dan cinta tanpa syarat. Namun, tantangan terakhir datang dari keluarga Pak Darmo. Mereka mencoba menggugat warisan Nenek Surti, mengklaim bahwa harta itu milik mereka karena hubungan darah. Namun Bayu dan kedua neneknya tidak tinggal diam. Dengan bantuan pengacara, mereka berhasil membuktikan bahwa Nenek Surti telah menggunakan hartanya untuk tujuan baik selama bertahun-tahun, termasuk mendanai panti asuhan tempat ia pernah tinggal. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa warisan itu tetap milik Nenek Surti, dan ia bebas untuk menyumbangkan sebagian besar hartanya kepada panti asuhan, seperti yang ia rencanakan sejak awal. Beberapa bulan kemudian, Bayu, Nenek Mirah, dan Nenek Surti membuka sebuah panti asuhan bersama. Rumah besar mereka diubah menjadi tempat tinggal bagi anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan. Setiap pagi, Bayu bangun dengan perasaan bahagia. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam situasi absurd. Sebaliknya, ia merasa telah menemukan tujuan hidupnya. Suatu sore, saat ia duduk di beranda bersama kedua neneknya, seorang anak kecil mendekat dengan rasa penasaran. "Kenapa aku punya 3 nenek?" tanyanya polos. Bayu, Nenek Mirah, dan Nenek Surti saling bertukar pandang sebelum tertawa lepas. Mereka tidak perlu menjelaskan apapun. Cinta tidak butuh penjelasan.